Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in amma ba'du. Eh, Sebelum kita masuk ke materi, mari Bapak Ibu kita mulai ya, kita buka kegiatan pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca bismillah tadi kita diberikan kekuatan ya sampai jam setengah 12 WITA nanti. Eh, Materi pertama yaitu tentang kalau kemarin sudah bedah kisi-kisi pedagogis, pada hari ini yaitu kisi-kisi untuk profesional. Materi pertama tentang fikih ya Bapak Ibu. Materi ini akan langsung disampaikan oleh ahlinya yaitu Ibu Dr. Lili. Oke, tanpa panjang waktu, tolong Bapak Ibu disimak penjelasan dari Ibu Dr. Lili karena materi ini sangat penting. Kalau perlu dicatat silahkan dicatat dan lain sebagainya. Tanpa panjang waktu, saya serahkan sepenuhnya ke Ibu Dr. Lili. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Ibu Lili. Baik, terima kasih Pak Nur Fuadi Rahman yang memberikan saya kesempatan untuk membedah kisi-kisi soal materi fikih nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin karena di pagi yang cerah ya, kan meskipun kita tatap muka via Zoom, semoga semuanya selalu disehatkan, dilimpahi kebahagiaan dan juga keberkahan. Salawat salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita jalan untuk menjadi manusia-manusia yang berperadaban hingga saat ini. Baik, Mas Nur Fuadi, ini dari mana saja? Saya boleh kenalan dulu ya, Mas Nur ya, sebelum saya sampaikan atau langsung ke materi. Ya, terserah Bu, mau perkenalan Baik, silahkan karena tapi kan banyak mayoritas ya. Oke, mayoritas karena saya kemarin kan kayaknya ngajarnya kan cuma satu kelas. Ini totalnya berapa, Mas? Yang masuk 90 berarti 88. Ya, Lebih ya? Pesertanya lebih dari itu ya? lebih 100 130. di 100. 132 kayaknya Bu. Oke, 130. oke. Cuma ini seluruh 17 materi, karena ada saya lihat yang di layar saya sandaran, nah, yang lainnya kan tidak terlihat ya, karena kayaknya sebentar. Oke, Ibu Siti Robingatin, Bu Usnida, Bu Asnidar, Bu Rosita, ya itu saja maksud saya yang muncul di layar saya. Jadi eh, apakah dari Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini semuanya pasti backgroundnya SAG nggih? Enggak, Bu. PDI, SPD. SPDI Bu. SPD. SPD Oh, ada kan SAG Bu. sesuai tahun lulus nggih, ada yang SAG berarti tahun lama gitu nggih, kemudian SPDI yang terbaru dan yang terbaru SPD. Nah, jadi Iya, Bu. sesuai SPD, nomenklatur iya. masing-masing nggih. Iya, Bu. Berarti artinya semuanya sebenarnya sudah punya background agama nggih. Agama secara umum. Berarti fikih juga sudah paham itu yang pertama. Yang kedua, pasti Bapak Ibu juga pengajar materi-materi pendidikan agama Islam ya di masing-masing sekolah nggih. Rata-rata guru SD atau guru SMP Bapak Ibu di sini? SMP. SD Bu, SD, Bu, ada juga SD. SD. Campur, Bu. SD campur SMP Bu. yang ada di sini, Bu. Oh, SD sama SMP. Oh gitu nggih, SD SMP Alhamdulillah. Berarti sebenarnya kalau kita melihat Bapak Ibu kemarin sudah mendapatkan materi-materi di fikih itu sebenarnya tidak terlalu sulit apalagi kalau
background agama itu pasti, alhamdulillah biasanya juga pasti dari pesantren gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya pikir materi-materi yang akan kami sampaikan tidak terlalu sulit karena sebenarnya soalnya hanya 10. 10 Mas Fuadi ini soal 1 dan 2 itu semuanya nanti saya eh, analisis ya, saya sharekan ya Mas ya. Siap, Bu, siap. Oke, oke, kita mulai nggih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu kelihatan ya? Sebentar, saya singkir. Kelihatan, Bu. Yes, siap. Di materi atau induksi soal yang diberikan kepada saya itu kebetulan KB1 terkait konsep zakat profesi. Bapak Ibu pasti sudah dapat semua kisi-kisi nggih. Kemudian konsep zakat produktif karena kebetulan di Mapel fikih itu kan ada 4 KB dan di KB1 itu ada 2 soal, satu terkait konsep zakat profesi dan satu terkait konsep zakat produktif. Nah, kalau di CPMK itu terlihat di modul fikih KB1 kebetulan di halaman 13 untuk konsep zakat profesi. Baik, adapun indikator dari soal yang akan saya buat, pertama disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan dan mahasiswa dapat mengevaluasi besaran zakat profesi yang harus dikeluarkan. Nanti silakan Bapak Ibu menyimpulkan kira-kira soal mana, kalau jawaban mana yang pas dengan soal ini ya. Soalnya adalah Andika bekerja di salah satu badan usaha milik negara, yakni PLN, besaran gaji yang diterima setiap bulan adalah 50 juta. Sementara keperluan rumah tangga setiap bulan adalah 15 juta. Berapa zakat profesi yang harus dikeluarkan oleh Bapak Andika? Gimana Bapak Ibu? Bisa sambil menghitung ya? Nggak bisa ya? Kira-kira penghitungan zakat profesi seperti apa Bapak Ibu berdasarkan modul DKB 1? Jumlah penghasilan dikurangi Dikurangi kebutuhan. atau 2,5%, Bu. pengeluaran lah secara umum pengeluaran total Dikali ya. 2,5%. Kemudian 2,5 Dikali persennya. 2,5%. Hasilnya yang A, Bu. Sudah ada yang menjawab yang A. Dapat 100 ya Pak, cuma saya nggak lihat mukanya Bapak nih. Karena kan layarnya terbatas. Baik, jadi udah pinter-pinter kalau sudah hitung-hitungan. Apalagi sebenarnya ibu-ibu biasanya pinter-pinter itu ya, kalau sudah masalah uang ya. Oke, soal kedua. Dari zakat produktif, terlihat di modul fikih KB1 halaman 17 ya Bapak Ibu. Indikatornya diberikan deskripsi contoh pemberian zakat kepada mustahik. Mahasiswa dapat menganalisis kriteria distribusi zakat produktif. Jadi soalnya, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dengan cara yang tepat, guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif sebagaimana pesan syariat serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Hal ini sebagaimana dilakukan Basnas Kota Banjarmasin, di mana pada bulan Juli 2021 mengucurkan dana sebanyak 33.500.000 rupiah diberikan kepada sekitar 15 pelaku UMKM. Mengacu pada narasi tersebut, maka bentuk distribusi zakat yang dilakukan oleh Basnas adalah Produktif Kreatif. Nah, sudah pinter-pinter, sudah pada bisa jawab. Oke, siap, produktif, kreatif. Kalau konsumtif tradisional itu apa, Bapak Ibu? Karena cara distribusi zakat itu kan ada 4 ya. pemberian sembako mungkin. Sembako, Ibu. Bahan makanan. Apa? Ya, konsumtif tradisional, ada konsumtif kreatif, ada produktif tradisional, ada produktif kreatif. Nah, kebetulan kisi-kisi soal yang diberikan kepada saya ini ya pasti Di sini aja nggak apa-apa. Produktif tradisional, harta, zakat dibagikan
kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Contohnya Bu, bentuk zakatnya apa? Beras kali Bu, beras fitrah. Berarti zakat fitrah, nggih. Kalau kreatif, Zakat fitrah. Hmm. Kalau Bentuk lain apa ya? modal usaha, Modal. Beasiswa. Kemarin Modal, Bu, modal usaha. apa bedanya produktif tradisional dengan produktif kreatif? Kan modal usaha masuk kategori produktif kreatif, gitu nggih Bapak Ibu. Kemudian kalau pemberian beasiswa oleh Basnas, kan sering tuh Basnas memberikan beasiswa ke mahasiswa atau ke anak-anak itu sekolah. produktif. Masuk kategori apa Bapak Ibu? Beasiswa itu produktif kreatif. Tradisional. Produktif tradisional. Terus sekarang yang konsumtif kreatif. Mungkin kayak minyak goreng Bu, nggak masuk. Konsumsi Anak sekolah, konsumtif itu kreatif itu beasiswa. beasiswa, Bu. mie instan. Konsumtif kreatif beasiswa. Kalau produktif tradisional berarti dibelikan alat-alat gitu ya. Tradisional itu. Contoh Gojek berarti dibelikan Produktif motor tradisional untuk itu berbentuk hewan, sapi, kambing. artinya itu yang konsumtif kreatif. Kemudian yang produktif tradisional ini produktif berarti produktif itu kan menghasilkan sesuatu nggih Bapak Ibu. Hewan ternak biasanya, Bu. Berarti kalau konsumtif pertukangan. kreatif, jadi meskipun tidak masuk ke Alat kisi-kisi soal, pertukangan itu. nggih, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menguasai terkait bagaimana distribusi zakat kategorinya, gitu nggih Macam-macam Bapak Ibu nggih. zakat. Ya. Oke, kita beralih ke soal berikutnya di nomor 23. Di sini KB2 itu ada beberapa soal yang jelas menganalisis ketentuan hukum, tujuan persyaratan terkait program dengan masalah nikah, monogami, poligami, dan nikah mut'ah di halaman 6 sampai 8. Kemudian materinya nikah dalam ajaran Islam dengan indikator disajikan deskripsi kasus nikah dalam Islam menurut pandangan ulama fikih dan mahasiswa dapat menyimpulkan hukum nikah dalam Islam. Baik. Soalnya adalah salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawadah warahmah dan bahagia. Tujuan ini akan lebih mudah tercapai manakala keharmonisan antara suami istri tercapai. Karena itu Islam memerintahkan kepada seseorang laki-laki untuk menikahi satu orang perempuan yang disenangi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa suatu pendapat tentang kira-kira jawabannya yang mana, Bapak Ibu? Karena di sini yang kita stressing, hanya menikahi satu orang perempuan. Jadi Monogami. hukum asal pernikahan dalam Islam adalah monogami. Baik. Oke, Ya. kemudian soal 24. Ini Monogami. hukum poligami dalam ajaran Monogami Islam. satu. Oke. Asal hukum Islam itu monogami satu, tapi dibolehkan. HP-mu matikan itu lap-lip lalennya. Dibolehkan poligami, nggih Bapak. Siap. Oke, Apa saya ini akan bolehnya? membacakan Poligami soal boleh. terkait poligami, ya. Nah, Bapak-bapak pasti semangat kalau bahas poligami. Pak Syarif semangat ini. Siapa? Oke, saya bacakan soalnya tentang poligami, nggih. Disajikan deskripsi kasus dalam suatu masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu atau poligami, dan mahasiswa dapat menelaah hukum poligami dalam ajaran Islam. Contoh soalnya, di daerah Samboja ada seorang pengusaha Boleh batubara kan? yang memiliki 3 orang istri. Masing-masing istri dibuatkan rumah yang sama dan diberikan kendaraan yang sama. Namun sayang dalam hal pembagian jatah pemberi nafkah batin, pengusaha tersebut lebih cenderung kepada istri yang lebih muda. Dalam kondisi seperti ini, hukum poligami bagi pengusaha batubara tersebut adalah, ayo bapak-bapak gimana? Dia punya istri 3. Tapi istri muda Dia itu yang jawabannya paling D itu. Haram. C. Bu, Bu. haram yang mana, Pak? Ada haram mutlak, ada haram yang mana ini, Bapak? Haram karena tidak ini haram Yang B Bu, yang B. haram yang B. B. memberi nafkah batin.
Sip, Karena sip. tidak memiliki kemampuan untuk memberi nafkah batin. Jadi gitu ya Ya, Bapak-bapak, kalau ya. mau poligami, usahakan adil tidak hanya lahir tapi batin juga, gitu ya. Karena pemenuhan nafkah batin juga penting. Biar nanti keluarga poligami bisa menciptakan sakinah mawadah sehingga tidak ada madharah di dalamnya. Itu nggih Bapak-bapak. Jadi kalau mau poligami disiapkan dulu mentalnya untuk bisa nggak kira-kira secara batin adil. Karena untuk mengukur kecenderungan hati itu kan agak susah ya. Baik, berikutnya soal nomor 25 ini lebih kepada KB3. KB3 itu terkait bank rente fee dalam ajaran Islam. Nah, dengan indikator disajikan data dan informasi tentang industri perbankan di Indonesia, mahasiswa dapat menyimpulkan perbedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Soalnya, dalam ensiklopedia Indonesia dijelaskan yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan di mana usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit baik dengan modal sendiri maupun modal orang lain. Di Indonesia, secara umum ada dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berikut yang masuk kategori atau ciri-ciri bank syariah, kecuali satu, lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan, guna investasi dan usaha-usaha produktif dengan sistem bunga. Sudah ketemu jawabannya Bapak Ibu? Yang kedua, suatu lembaga yang fungsi utamanya, jawabannya yang mana Bapak Ibu? Karena di situ distressing dengan sistem bunga ya, agak memudahkan ya menjawabnya ya. Ada pengecualian tapi saya stressingnya ada sistem bunga. Jadi agak memudahkannya di situ ya. Karena yang lainnya ada syariahnya, ada pemerataan kan biasanya indikator atau ciri-ciri bank syariah itu kan membutuhkan dengan sistem tanpa bunga, kemudian asas pemerataan, demokrasi ekonomi, kemudian pemerataan kesejahteraan rakyat, adanya asas kebersamaan dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat soal pengecualian, berarti jawaban yang berbeda di antara 4 jawaban yang ada. Baik, saya lanjut. Masih tentang bank atau di KB3, nomor soal 26, dengan indikator disajikan deskripsi konseptual tentang bunga bank dan berbagai pendapat para ahli atau para ulama dan mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum bunga bank dalam ajaran Islam. Adapun soalnya adalah dalam sistem bunga konvensional mereka menitipkan uang dalam jangka waktu tertentu dan akan mendapat pengembalian uang titipan dari bank ditentukan pada hari penitipan kembalikan. Sebaliknya, bagi mereka yang meminjam juga harus mengembalikan dengan tambahan sebagaimana telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Terhadap konsep tersebut, para ulama terbagi menjadi 4 kelompok. Satu, ada yang mengharamkan secara mutlak. Yang kedua, mengharamkan jika bersifat konsumtif. Yang ketiga, kelompok yang menghalalkan. Dan keempat, kelompok yang menganggapnya syubhat. Yang masuk kategori kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif adalah kelompoknya mana Bapak Ibu? Yang B, Bu. B, Bu. Mustafa Ajarko dan Muhammad M. Hatta. Yang Yang B, Bu. Mustafa Ajarko. Yang Abu. mengharamkan jika bersifat konsumtif berarti kalau A itu kan pasti yang mengharamkan secara mutlak ya, karena pendapatnya paling banyak yang kelompok mengharamkan itu ya. Kalau Yang B jawabannya, Bu. yang B, kalau A Hasan itu dari Persis ya. Persis itu kira-kira mengharamkan atau menghalalkan? Kalau Persis, jadi dia satu pendapat si Hasan ya, sama Kalau D, Bu, Bunda bagaimana?
Majelis Tarjih Muhammadiyah itu subhat. Subhat, Bu. Mm-mm. Jadi kalau yang menghalalkan itu kan satu ya persis Hasan, kemudian yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Jadi kan eh, karena perdebatan terkait bunga bank, kalau bunga bank itu dikelola untuk modal usaha itu kan masuk kategori produktif, nggih. Itu menghasilkan sesuatu, maka di situ tidak diharapkan, kan begitu perdebatannya. Tetapi kalau kita meminjam, kemudian untuk mungkin biaya makan itu diharamkan. Kenapa? Otomatis kalau pinjam uang untuk kehidupan sehari-hari dalam artian memenuhi kebutuhan makan, itu otomatis kan dia tidak menghasilkan sesuatu yang bisa mengembalikan, kan begitu ya. Maka di situ diharamkan. Kalau yang atas tadi, kelompok Abu Zahra dan sebagainya itu secara mutlak bunga bank apapun alasannya adalah haram, kan begitu. Sementara yang kedua dengan syarat. Jadi kalau kita pinjam ke bank, kemudian uangnya kita pakai untuk konsumtif itu berarti kan kita konsumsi, nggih. Kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, maka di situ diharamkan. Tetapi kalau kita meminjam, tetapi uangnya untuk kita modal usaha, dalam artian di situ produktif, dikembangkan, maka di situ tidak haram, gitu ya. Nah, kemudian kelompok Persis itu kan membolehkan atau menghalalkan. Sementara Majelis Tarjih Muhammadiyah itu dalam wilayah abu-abu, subhat. Jadi gitu ya. Jadi kira-kira kelompok yang mana Bapak Ibu? B. B ya. Yang B, Bu. Oke. Baik, kemudian nomor 27 ini juga masih tentang konsep fee. Diberikan narasi tentang konseptual fee dari para ahli, mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum memberikan fee dan menerima fee dalam ajaran Islam. Soalnya adalah fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi seperti membeli kertas, biaya operasional, ngeprint, dan sebagainya. Pungutan itu pada hakikatnya diberikan masuk kategori bunga. Tapi apakah keberadaannya bisa dipersamakan dengan hukum bunga bank? Dalam hal ini hukumnya dikembalikan kepada hukum tentang bunga bank. Nah, berikut alasan ulama yang mengharamkan fee kecuali. Jadi kecuali ya Pak ya. Bank tidak bisa beroperasi tanpa adanya fee. Iya. Baik, ya. Yang jawabannya mana? Bu, D. Jawabannya bank tidak beroperasi, tidak bisa beroperasi tanpa adanya fee. Karena jawaban fee adalah suatu kelebihan tadi benar dari definisinya. Fee masuk kategori riba meskipun digunakan secara operasional. Mengambil manfaat dari transaksi utang piutang. Ya, dalam hal ini hukumnya dikembalikan kepada hukum tentang bank. Berikut alasan ulama yang mengharamkan fee. Jadi jawabannya adalah D. Kecuali ya Bu ya. Pengecualian. Baik, soal terakhir di induksi soal 1. Ini KB4 ya, terkait pemerintahan, bentuk pemerintahan. Jadi KB4 halaman 13 sampai 18 konsep hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam dengan indikator disajikan narasi konseptual terkait dengan hak dan kewajiban warga negara atau rakyat dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam, dan mahasiswa dapat membandingkan konsep antara hak dan kewajiban warga negara atau rakyat dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam. Adapun soalnya adalah dalam sistem khilafah, rakyat merupakan sekumpulan manusia yang dipimpin oleh seorang penguasa, memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara adil. Di antara hak yang dimiliki oleh rakyat adalah 1. Hak keselamatan jiwa dan harta. Ini benar ya. Yang kedua, hak untuk memperoleh keadilan hukum pemerataan. Dalam hal ini pemerintah wajib menegakkan keadilan dan pemerataan untuk rakyatnya. Yang ketiga, membantu khilafah dalam semua usaha kebaikan. Yang D, jawabannya A dan B. Kira-kira D. yang mana Bapak Ibu? D, Bu. Hmm?
Hak loh ya. Hak rakyat. Hak untuk memperoleh keselamatan jiwa. Oke, benar. Hak untuk memperoleh keadilan. Benar. Jadi jawabannya Yang adalah D. Dan D, Bu. D. D. Kalau C itu kewajiban, Bu. mm, mm. Di antara hak yang dimiliki oleh rakyat adalah A dan B. Baik, ini kewajiban membantu khalifah dalam usaha kebaikan. Ini berarti masuk kategori D. kewajiban. Sementara hak adalah memperoleh keselamatan jiwa dan memperoleh keadilan. Oke, kemudian eh, saya lanjut induksi soal yang kedua ya. Oke. Sebenarnya kurang lebih sama ya, karena indikatornya sama. Ya. Jadi indikatornya juga sama. Jadi indikatornya di zakat profesi, narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan. Mahasiswa dapat Paham, Bu. mengevaluasi. Tidak. Oke, Betul. ya. Belum tampil anunya. Soalnya apa ini? Oh, berarti yang tadi harus saya stop dulu. Sudah, Bapak Ibu? sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik. Indikatornya sama ya di konsep zakat profesi, bahwa disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di perusahaan BUMN dalam setiap bulan dan mahasiswa dapat mengevaluasi besarannya. Baik, soalnya kalau tadi kerja di PLN dengan gaji 50 juta, sekarang kerja di Pertamina dengan gaji 20 juta sebulan. Ada satu orang istri dan 3 orang anak. Biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan adalah 10 juta. Kira-kira sisa gaji Pak Agus berapa? Jawabannya yang Gaji A, Bu. 20. 1 juta. Jawabannya berapa Bapak Ibu? Yang A, Bu, 3 juta. Bagaimana caranya? Caranya Dari 10 penghasilan dikurangi pengeluaran. Terus Jadi sisa 10 juta dikali 12 bulan dikali baru dibagi. 2,5%. Penghasilannya atau zakat profesinya adalah 3 juta. baik, Pak Khairuddin Harahap, SMP IT Darussalam ya Pak? Bener ya Pak? Darsa itu Darussalam ya Pak? Iya, Bu. Samarinda atau mana? Kutai Timur, Bu. Oh, Kutim. Baik. Kemudian di soal kedua terkait zakat produktif, diberikan deskripsi contoh pemberian zakat kepada mustahik, mahasiswa dapat menganalisis kriteria distribusi zakat produktif. Di antara tujuan pemberian zakat adalah, ini soalnya Bapak Ibu ya, di antara tujuan pemberian zakat adalah untuk membangun dan meningkatkan perekonomian para mustahik. Ide ini muncul karena banyak di antara fuqara dan masakin. Apa definisi fuqara Bapak Ibu? Fakir. Fuqara Fakir, apa? Bu. Belum tentu makan dalam sehari semalamnya. Terus kalau masakin? Mampu tapi belum cukup. Belum cukup. Oke. Secara fisik sehat dan memiliki keahlian atau keterampilan, namun secara modal mereka tidak memiliki. Untuk itulah muncul konsep zakat produktif. Berdasar narasi tersebut, maka bentuk distribusi yang paling sesuai dengan konsep dimaksud adalah Produktif kreatif. Jadi maka kenapa muncul ide pemberian zakat dalam bentuk modal? Karena kan kadang banyak orang yang ya tidak punya apa-apa tapi dia punya keterampilan. Sehingga kadang lembaga-lembaga tertentu mengucurkan dana sebagai modal usaha ya. Maka di situ masuk kategori produktif kreatif. Jadi zakat tidak langsung habis. Bagaimana biasanya kalau zakat fitrah itu kan langsung diberikan dalam bentuk beras gitu ya. Langsung habis karena memang dikonsumsi. Nah, kalau produktif kreatif diharapkan orang yang tidak mampu tapi punya keterampilan nanti bisa hidup sehingga tidak lagi menjadi mustahik, bahkan bisa menjadi muzaki dari penghasilan yang dia dapatkan dari modal yang sudah dikucurkan oleh biasanya Basnas ya. Basnas punya beberapa program. Baik, soal berikutnya
Di sini terkait konsep nikah ya, di KB2, jadi ada poligami, monogami, dan juga mut'ah. Dengan indikator disajikan deskripsi kasus nikah dalam Islam menurut pandangan para ulama fikih dan mahasiswa dapat menyimpulkan hukum nikah dalam Islam. Soalnya, di daerah Puncak Bogor ada beberapa desa yang membolehkan kawin kontrak dan biasanya dilakukan oleh para wisatawan yang datang musiman. Dan ini biasanya wisatawan dari Arab Saudi ya, karena di Arab Saudi itu memang jumlah mahar tinggi, mungkin kalau dirupiahkan sampai 300 juta, sehingga wisatawan Arab itu lebih suka datang ke Jawa Barat khususnya. Mereka melakukan semacam nikah kontrak itu karena memang harganya murah ya. Saya juga kadang nggak ngerti kenapa di daerah Bogor, daerah Jawa Barat itu perempuan-perempuan itu mau ya, karena memang di situ ada semacam simbiosis mutualisme gitu ya. Pernikahan dengan sistem seperti itu disebut juga dengan nikah mut'ah. Pernikahan seperti ini hukumnya haram karena alasannya apa? Satu, nikah mut'ah hanya mengikuti hawa nafsu sesaat dan tidak menghargai harkat martabat seorang perempuan. Yang kedua atau B, nikah mut'ah pertama kali dibolehkan pada masa Nabi karena waktu itu ada sesuatu pada masa transisi dari zaman jahiliyah ke dunia Islam. Yang ketiga atau C, bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Dan yang D, jawaban A dan C yang benar. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? D. D. Jawaban A dan C benar ya. Jadi nikah mut'ah atau nikah kontrak saat ini tidak dibolehkan. Meskipun praktek di masyarakat masih banyak terjadi, khususnya di wilayah Bogor. Karena memang di sana perempuan itu jadi apa ya, barang yang bisa dieksploitasi. Baik, soal berikutnya masih tentang nikah, tapi di sini poligami. Indikatornya disajikan deskripsi kasus dalam suatu masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang, dan mahasiswa dapat menelaah hukum poligami dalam ajaran Islam. Soalnya, Pak Ahmad bekerja sebagai tukang becak dengan penghasilan 2 juta rupiah per bulan. Meski hanya tukang becak, Pak Ahmad memiliki nafsu seksual yang tinggi, sehingga memaksakan untuk menikah lagi. Meskipun si istri masih mampu dan sanggup untuk memberikan pelayanan dalam hubungan seksual. Dari kasus dimaksud, maka hukum poligami yang dilakukan oleh Pak Ahmad adalah Haram. gimana? Haram nih. Jadi Haram. jadi jangan atas nama nafsu kemudian akhirnya melakukan poligami ya. Tetap materi nomor 1 ya. Pemenuhan materi itu bagi pelaku poligami harus tetap diutamakan, nggak bisa hanya nafsu yang dikedepankan. Baik ya, jawabannya haram ya. Oke, soal berikutnya. Nah, ini terkait perbankan. Indikator disajikan data dan informasi tentang industri perbankan di Indonesia, dan mahasiswa dapat menyimpulkan perbedaan atau ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Adapun soalnya adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan guna investasi atau penanaman modal dan usaha-usaha produktif dengan sistem bunga adalah A. Bank konvensional, B. Bank non-Islam, C. BSI, D. Jawaban A dan B benar. D. Yang D, Bu. Oke. D, A, dan B. Siap. Kemudian soal berikutnya. Apa jawabannya, Sajikan Bunda? deskripsi A dan B, Bapak. Saya Oh ya. ulang ya, karena bank konvensional dan bank non-Islam. Karena kan di sini ada lagi stressing sistem bunga. Kalau BSI kan nggak mungkin ya, Bank Syariah Indonesia. Nah, bank konvensional atau bisa disebut juga dengan bank non-Islam. Jadi jawaban A dan B benar. Oke, soal nomor 26. Disajikan deskripsi konseptual tentang bunga bank dari berbagai pendapat para ahli. Kemudian mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum bunga bank dalam ajaran Islam. Soalnya adalah bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat.
Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah kecuali. Ada pengecualian. Berarti Bapak Ibu mengambil salah satu ulama di antara 4 ini. Abu Zahra masuk kategori kelompok mana? Tadi kan kita sudah membahas ya. Sistem Hmm? Haram. Haram. Oke. Abdullah Al-Arabi. Fuad Muhammad Fahrudin ini masuk kelompok mana? Mengharamkan secara mutlak. Jadi Bapak Ibu nanti kira-kira jawaban yang mana di antara 4 tokoh C. C. C? Oke, Mustafa Abu Zarqa. Nah, soal berikutnya indikatornya sama ya. Diberikan narasi konseptual tentang fee. Nah, nanti mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum memberi dan menerima fee dalam ajaran Islam. Fee adalah pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi. Berikut pernyataan yang benar berkenaan dengan fee kecuali A. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka pun akan mengharamkan fee. Kelompok B atau jawaban B, kelompok ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu darurat atau alasan lainnya, mereka pun mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba. Kemudian C, fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi. Dan D, kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank tetapi tetap terhadap fee menghalalkan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ada kecualinya ya, bahwa berikut pernyataan yang benar berkenaan dengan fee kecuali C. Kecuali. kecuali yang mana Bapak Ibu? C. D. D. D atau C? Kecualinya ada, Bu. D. Oke, D ya. Oke. Kemudian di soal terakhir terkait hak dan kewajiban warga negara IKB 4 ya, sistem pemerintahan dalam Islam dengan indikator disajikan narasi konseptual terkait dengan hak dan kewajiban warga negara atau rakyat dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam. Mahasiswa dapat membandingkan konsep antara hak dan kewajiban warga negara atau rakyat dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam. Baik, soalnya adalah Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk politik dalam sistem politik atau sistem pemerintahan. Ada beberapa hak yang harus diantaranya rakyat dan pemimpin. Agar terjadi keseimbangan dalam sistem pemerintahan, maka masing-masing rakyat dan pemimpin memiliki hak dan kewajiban. Berikut adalah kewajiban seorang pemimpin. Ini kewajiban pemimpin ya, kalau tadi di soal 1 itu kan hak rakyat. Sekarang kewajiban seorang pemimpin kecuali 1, memberikan perlindungan, B, memberikan keadilan dan keselamatan, C, kewajiban mentaati undang-undang, dan D, memberikan kebebasan dalam berpendapat. Yang mana Bapak Ibu? Kewajiban seorang Ingatkan kepada pemimpin siswa kecuali menggunakan baju kaos dan celana terang. Tolong di mute teman-teman. Tolong di mute teman-teman. Yang D, Bu. yang mana? Memberikan kebebasan dalam berpendapat. D, Bu. Memberikan kebebasan dengan D. Memberikan kebebasan dalam berpendapat. Ini kewajiban seorang pemimpin kecuali ya. Memberikan kebebasan dalam berpendapat. Masa Yang D, Bu. sih? Berarti Bapak Ibu sebagai rakyat nggak boleh memiliki hak berpendapat dong. Kecuali ya, kecuali. Kecuali, Bu. Bu, Ada C. kecualinya, Bu. Itu seorang penguasa harus memberikan ketegasan. Kalau kewajiban seorang pemimpin, Memberikan perlindungan. Seorang pemimpin itu, Bu, ada kecualinya, berarti memberikan kebebasan pendapat. Semuanya wajib, Bu. Seorang penguasa harus memberikan ketegasan, Ibu. C, Bu, C.
C ya, kewajiban mentaati undang-undang itu adalah kewajiban rakyat, bukan kewajiban pemimpin. Nanti dibaca ulang di apa di KB-nya. Jadi hak rakyat apa, kemudian hak pemimpin apa yang menjadi hak rakyat otomatis menjadi kewajiban pemimpin, guys. Jadi hak rakyat itu kan mendapatkan perlindungan, berarti pemimpin wajib memberikan perlindungan. Hak rakyat wajib hak rakyat adalah mendapatkan keadilan, berarti kewajiban pemimpin adalah memberikan keadilan. Kemudian hak rakyat adalah kebebasan dalam berpendapat, maka kewajiban pemimpin adalah memberikan kebebasan itu. Karena diatur dalam undang-undang ya, kebebasan berpendapat. Nah, yang wajib mentaati undang-undang adalah rakyat. Itu ya. Oke, Bapak Ibu. Oke. Oke, itu induksi soal yang ada di VK. Silakan Bapak Ibu kalau mau diskusi. Karena waktunya masih ada ya Mas Fuad ya. Saya nanti izin Iya, foto benar, dulu Mbak. untuk Karena yang bukti. membuat undang-undang kan pemerintah. Saya stop dulu. Saya nanti izin foto karena nanti saya pasti dimintain bukti foto saya oleh tim PPG. Bukti bahwa saya sudah melaksanakan tugas saya. Kalau bisa sekarang aja Bu fotonya. Oh ya, sebentar. Keburu hilang ya Bapak Ibu ya. Izin nggih, saya Mumpung ibu-ibunya belum teringat. Masih pagi. kan kalau di Zoom nggak kelihatan Bapak Ibu, semuanya kan sama, cantik-cantik semua, bapak-bapaknya gagah-gagah gitu. Kalau ketemu baru beda, ya kan? Mumpung sinyalnya masih bagus, Bu. Memangnya ada yang Takut naik pohon sinyalnya nggak ada hilang-hilang. kan? Nggak ada yang naik pohon kan Kejar ini Bapak Ibu? pembahasannya, Bu. Ya? Naik gunung, Bu. Naik gunung, Ada gimana yang Bu naik yang naik gunung? gunung. Ini Oh, Bu ada yang Mas naik pohon Mustafa ini. Lutfi. Ini Mas Mustafa April Lutfi. nih yang naik pohon. Ini ada teman Asri saya, ini Mas yang naik Mas pohon. Lutfi. Mas Lutfi sekarang di SMP mana? Sampai 1 Sangatta Utara, Bu Lili. Oh, Dia gitu. naik gedung Ibu, itu Bu. Nggak naik pohon. Ibu kenalan Ibu. Naik loteng. Boleh. Tadi kan nggak sempat kenalan ya. Baik, karena kan sekarang udah muncul semua. Kalau tadi ada PPT jadi nggak nampak. Saya mulai dari Pak Agus Salim, SD 006 Sandaran. Karena yang paling atas di Zoom saya, room saya adalah Pak Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajahnya dong Pak, saya kan pengen tahu wajah Bapak. Iya, kameranya nih Bu, agak error di laptop Bu. Minta maaf Bu, ini sudah saya Ya, Ya, minta silakan. maaf Bu ya, nanti saya perbaiki Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Agus warahmatullahi Salim wabarakatuh. dari SDN 06 Sandaran, Kutai Timur. Baik, ngajar di SD nggih Pak nggih. Kemudian ada Pak Ya, Padli. ngajar di SD. Silakan Pak Padli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Pak Parli. Saya mengajar di SDN 001 Manunggal Jaya, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau. Oh, Berau ya. Jadi ini seluruh Kaltim ya, nggak ada yang di luar Kaltim ya? Tidak ada, Bu. Ada Ibu. Hah? Oh, Ada ada Bu nggih? dari Kaltara ada juga Bu. Ada Bu dari Kaltara. Oke, baik. Lanjutnya Pak Muhammad Rusdi, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Rusdi. Ketepatan sekarang ngajar di MTS Nurul Hidayah di Penajam Pasir Utara, Ibu, dekat IKN. Oh, calon ibu kota negara berarti warga kota nggih Bapak Muhammad Rusdi. Nggih, mudah aja lulus, Ibu. Amin amin. Semuanya mudahan-mudahan lulus nanti. Baik, Amin. ada Bu Dewi Sam. Monggo Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Syam. Asal sekolah saya di Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Bu, di SD Negeri 006 Telen. Telen itu jauh ya Bu ya? Iya Bu. Ujungnya Telen, Kutai Timur.
Mudahan lolos ya Ibu ya. Amin, Ibu amin. jauh Terima banget itu kalau kasih. mau ke sana perjuangannya. Ada Pak Asril Agil, monggo Pak Asril. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Astri Lagil dari Kalimantan Utara, bertugas di Kabupaten Tanah Tidung di desa terpencil yaitu Desa Tengkudacin, Bu. Mhm. Desa Di terkecil juga ya Pak ya. iya di daerah yang paling jauh dari kota, Bu. Mhm. Itu Di wilayah mana SDN. Pak? Gimana, Bu? Wilayah mana? Di Kaltara, Bu. Kabupaten Tanah Tidung. Hmm. Oh Tanah Tidung, berarti Dayak ya Pak ya. Enggak juga. Iya, Tidung, ada Dayak, ada Tidung, Bu. Oh gitu, beda-beda ya. Baik, Ya, baik. Guys, beda-beda. mudahan sukses Alhamdulillah. semuanya yang di pedalaman ya. Ada Pak Amin. Rufian, monggo Pak Rufian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. nama saya Rupian. Sekarang untuk berkesempatan mengajar di SMP Unggulan Ulul Albab, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Bulungan ya, Bapak. Oke, Nggih, mudah nggih, nanti juga Bulungan. lulus. Baik. Ada Amin, Ibu amin, amin. Ainul Janah, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi Ainul wabarakatuh. Jana. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Telen, Kecamatan Long Segar. Long Segar itu wilayah mana, Bu? Telen penghujungnya kayaknya Ibu pakai penyeberangan. Kayak ketinting gitu ya, perahu Iya, gitu ya. iya pakai Itu ketinting perjuangan. Ibu. Perjuangan guru-guru di wilayah pinggiran. Tapi nggak mogok ngajar kayak hakim, mogok sidang gitu ya. Hakim gajinya udah tinggi masih minta dinaikkan coba. Padahal guru-guru yang di pedalaman juga nggak protes ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, masih mau mengabdi gitu ya. Jangan mogok, kasihan anak-anak kita kalau mogok. Oke, ada Pak Baharudin. Monggo Pak Baharudin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenalkan, wabarakatuh. nama saya Baharudin. Saya mengajar di SMP N2 Sangatta Utara, Kuta Timur. Terima kasih. Oh, berarti tetangganya Mas Mustafa Lutfi ya. Kalau tadi SMA 1, SMP 1 ini SMA 2, SMP 2. Baik, ada Ibu Siti Robingatin. Monggo Bu Siti. Iya Bu, saya guru SD IT Darussalam Bu, sama dengan Pak Khoir, tapi saya di SD-nya. Oh, gitu. Dan semuanya nanti juga sukses lulus. Ada Bu Fatma. Monggo Bu Fatma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati, mengajar di SMP 6 Tanah Tidung, Ibu, Kalimantan Utara. Tanah Tidung sama dengan Pak Asril siapa Akil. tadi? Ya, ada Pak Trimah